Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih dipertemukan kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, ya, terhindar dari segala wabah, segala virus. Baik anak-anak, mengawali belajar kita, biar belajar kita berkah, belajar kita mudah, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pertemuan kedua kita akan membahas berani bertanya. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, meyakini hadis yang terkait dengan anjuran menuntut ilmu. Kemudian, menunjukkan sikap berani bertanya. Selanjutnya adalah menyebutkan hukum menuntut ilmu. Itu ya. Hadis menuntut ilmu, hadis Nabi Muhammad SAW. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Sekali lagi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Silakan anak-anak nanti baca berulang-ulang sesuai dengan yang Bapak contohkan. Artinya adalah menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Ya, menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, anak-anak, jadi tadi setelah kita tahu hadisnya adalah menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Bagaimana cara menuntut ilmu? Ya, cara menuntut ilmu adalah dengan belajar. Nah, kita belajar di sekolah, kita belajar di pengajian, itu kita sedang menuntut ilmu. Nah, belajar merupakan kewajiban. Belajar merupakan kewajiban. Kewajiban artinya sesuatu yang harus dilaksanakan. Kewajiban itu jika dilaksanakan mendapatkan pahala dan ditinggalkan mendapatkan dosa. Dan kewajiban itu harus dilaksanakan, tidak boleh ditinggalkan. Itu adalah menuntut ilmu, ya, belajar. Nah, anak-anak, menuntut ilmu atau belajar tidak ada batasnya, mulai dari bayi hingga orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek masih diwajibkan untuk belajar. Ya, ada hadis yang mengatakan bahwa tuntutlah ilmu dari bayi sampai masuk liang lahat, atau sampai nenek-nenek, sampai kakek-kakek, itu wajib belajar. Ya, selagi masih bisa berjalan, ketika nenek-nenek, kakek-kakek selagi masih bisa berjalan untuk datang ke pengajian gitu kan, itu masih diwajibkan belajar atau mendengarkan tausiah, mendengarkan nasihat-nasihat itu ya. Apalagi kita ya masih kene yang masih anak-anak gitu, yang masih muda, itu sangat diwajibkan untuk belajar. Belajar di waktu kecil bagaikan melukis di atas batu, belajar ketika tua bagaikan melukis di atas air. Nah, melukis di atas batu, coba kalian bayangkan melukis di atas batu itu susah sekali. Melukis di atas batu harus dipahat dulu sampai berhari-hari. Tapi ketika ada lukisan di atas batu, itu mau kehujanan, mau kena badai, mau kena tsunami, itu tidak akan mudah terhapus. Itu sama dengan kalian belajar di waktu sekarang. Kalian belajar di waktu sekarang itu seperti itu, ya nanti itu ingatannya ketika belajar di waktu anak-anak, di waktu sekarang itu akan ingat terus, tidak mudah lupa. Ya,
Itu salah satu hikmah belajar ketika masih anak-anak. Makanya sekarang waktunya itu gunakan untuk yang bermanfaat ya. Jangan dipakai untuk kebanyakan main game. Boleh main game tapi tidak sampai lupa belajar, tidak sampai lupa mengaji, tidak sampai lupa sholat. Kalau misalkan main game sampai lupa sholat, sampai lupa belajar, sampai lupa mengaji, tinggalkan main gamenya tuh ya. Kemudian selanjutnya adalah belajar membuat orang memiliki pengetahuan. Dengan belajar kita menjadi pintar. Nah, orang yang pintar itu akan mudah dalam segala apapun dan akan banyak dibutuhkan oleh orang lain. Itu orang pintar. Anak-anak, di sekolah kita belajar bersama guru. Di rumah kita belajar bersama ayah dan ibu. Bisa juga belajar bersama teman kalau rumahnya berdekatan. Tapi di waktu yang sekarang ini lagi musimnya COVID-19, maka kita harus jaga jarak. Mungkin ini belajar di rumah ini bersama teman bisa dilaksanakan ketika nanti sudah aman, sudah tidak ada virus. Nah, anak-anak, selanjutnya mari kita manfaatkan waktu untuk belajar. Pagi hari sampai siang belajar dengan mengerjakan atau menyimak materi dari sekolah. Mengerjakan tugas dari sekolah itu kerjakan dulu. Jangan main dulu, jangan apa-apa dulu, tapi kerjakan dulu tugas dari sekolah. Simak dulu materinya sampai selesai. Kemudian sore hari belajar Al-Quran, bisa di masjid atau di rumah. Tergantung situasi apakah aman atau tidak di lingkungan kalian. Kemudian malam hari belajar di rumah. Oke, selanjutnya materi kita adalah berani bertanya. Ini adalah Quran surat An-Nahl ayat 43. Silahkan kalian lihat. Yang bisa baca boleh ikuti Bapak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Oke, Bapak ulangi. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, artinya adalah maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Anak, jika ibu atau bapak guru menjelaskan pelajaran, dengarkan dan perhatikan dengan seksama. Jika tidak paham dengan penjelasan bapak atau ibu guru, angkatlah tanganmu dan bertanyalah. Nah, jika menanyakan sesuatu, kamu harus sopan. Gunakan bahasa yang bagus, bahasa yang santun. Sebelum bertanya, mintalah izin. Sesudah diberi jawaban, ucapkan terima kasih. Anak-anak jangan malu bertanya ya, karena kalau malu bertanya nanti sesat di jalan. Bayangkan kita lagi di perjalanan tapi kita malu untuk bertanya, maka itu tidak akan menemukan jalannya. Demikian juga ketika di sekolah, kalau tidak mengerti bertanya kepada bapak ibu guru ya. Yang hebat itu adalah ngacung, Pak izin bertanya, itu yang hebat. Kalau misalkan masih malu, langsung ke depan saja, samperin bapak ibu gurunya, langsung bertanya, Bapak ini maksudnya gimana, Ibu ini maksudnya gimana. Jangan diam-diam saja, udah gak paham diam saja, itu bahaya ya. Apalagi kalau misalkan malu, lawan rasa malunya, tidak boleh malu karena di sekolah itu kita sedang belajar ya. Oke, itu anak-anak yang dapat Bapak sampaikan di pertemuan kali ini. Tugasnya adalah kerjakan terminat halaman 94 sampai dengan 96 di buku paket PHI dan Budi Pekerti. Hasilnya tidak usah difotokan dan dikirimkan. Ya, cukup dikerjakan saja. Nanti insya Allah ketika tatap muka, ketika luring, Bapak akan periksa pekerjaan kalian. Baik, itu
dari Bapak. Mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang pintar. Ya, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.